Hari ini kok pulangnya sorean, Mbak Ra? Tanya Pak Kosim, satpam di tempatku bekerja. Iya Pak, habis nyiapin berkas-berkas dulu buat meeting besok pagi. Ya udah, aku duluan ya Pak, ucapku sembari berlalu menuju tempat parkir. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan jam 5 sore. Aku kemudian memilih melewati jalan pintas agar bisa lebih cepat sampai di rumah. Sebenarnya kalau hari-hari biasanya aku lebih memilih jalan memutar sembari mencari makanan untuk dibawa pulang. Namun hari ini sepertinya tidak keburu. Aku takut kemalaman di jalan karena tidak ada rekan kerja yang rumahnya searah denganku. Lantas kulajukan motor dengan kecepatan sedang. Jalanan ini lumayan sepi di jam-jam seperti sekarang karena jalur ini harus melewati hutan sepanjang 3 km. Dan meskipun hutan ini sudah diubah menjadi lahan pertanian oleh pihak perhutani dan digarap oleh warga sekitar, namun tetap saja berkesan sepi dan angker. Seret! Kutarik rem dengan tiba-tiba saat melewati sebuah jembatan karena roda depan motorku seperti menggilas sesuatu. Lantas, aku berhenti dan memeriksanya tapi tidak ada apapun di sana. Terlihat sekelebat bayangan seperti seekor kucing berlari menjauh. Namun, karena jalanan mulai agak gelap, aku tidak bisa melihat dengan jelas apakah itu. Sementara di depan sana sudah memasuki kawasan hutan. Lantas kembali kulajukan motorku dengan agak cepat. Namun baru berjalan sekitar 500 meter mendadak cuaca berubah menjadi gelap. Nampak awan hitam bergulung di depanku. Dan sialnya aku lupa untuk membawa jas hujan hari ini. Sial, rutuku dalam hati. Sontak kupacu motor lebih cepat lagi berharap hujan tidak turun secepatnya. Namun tidak kusangka baru saja melaju kira-kira setengah kilometer hujan turun dengan derasnya. Tidak hanya itu, hujan pun disertai angin kencang dan kilatan petir yang bersahutan. Sontak aku pun panik. Kenapa tiba-tiba saja turun hujan sederas ini ketika aku melewati hutan dan tidak ada satupun orang yang lewat di jalanan ini? Cuaca kini semakin gelap, sementara aku kepayahan memacu motorku melawan angin. Dan saat cahaya kilat menerangi sekilas tampak ada pondok petani di depan sana. Sontak, aku pun membelokkan motor ke arah pondok karena tidak mungkin aku lanjutkan perjalanan dalam situasi seperti ini. Dan rupanya ada 2 orang lain yang sedang berteduh di pondok ini. Lantas aku pun bersyukur karena setidaknya aku tidak sendirian. Menilik dari postur tubuhnya 2 orang ini laki-laki dan perempuan. Mungkin juga sepasang suami istri. Keduanya terlihat mengenakan jas hujan, sementara kepala mereka ditutup hingga aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku hanya mengangguk kepada mereka dengan tubuhku yang menggigil kedinginan. Pakaian dan juga tasku pun basah semua. Sementara cuaca semakin bertambah gelap, sedangkan hujan tidak juga reda. Tidak terdengar ada suara di antara kami bertiga. Tanganku gemetaran menahan rasa dingin, hingga kunci motor yang kugenggam jatuh karena tangan seperti mati rasa. Dan karena suasana gelap kemudian membuatku kesulitan mencari di mana jatuhnya kunci motor itu. Lantas aku pun menyalakan ponsel sebagai penerangan. Untung saja masih bisa menyala. Lantas, aku pun menerangi bagian bawah kaki memutar. Dan ternyata kunci jatuh agak ke belakang lalu kupungut.
Namun, aku terkejut. Aku kini teringat kepada dua orang itu. Apakah mereka sudah pergi? Kenapa aku tidak melihatnya? Kapan dia meninggalkan tempat ini? Lalu kalau mereka belum pergi, pastinya terlihat kaki mereka saat aku menunduk. Aku kemudian kembali berdiri dan menoleh ke belakang. Jantungku hampir saja lepas dibuatnya karena orang itu tidak ada lagi. Namun, ada dua pasang makhluk menyeramkan dengan mata berwarna merah menyala bertengger di atas kayu penyangga tiang pondok. Sontak, aku pun menjerit sembari menutup mata dengan kedua tangan, berharap itu hanya halusinasi semata. Dan sialnya ternyata tidak. Karena saat kubuka mata, kedua makhluk yang menyerupai kucing besar itu mengerang seolah ingin menerkamku. Sontak aku pun kembali menjerit sekuat tenaga dan lari menuju motor. Dan mungkin karena tubuh dan kakiku gemetar, aku kehilangan keseimbangan saat memutar balik motorku dan ambruk begitu saja. Nampak dua makhluk itu semakin mendekat. Aku pun terpaksa berlari meninggalkan motor yang jatuh teronggok di depan pondok menerobos derasnya hujan. Bahkan alas kakiku pun terpaksa kulepas agar bisa berlari lebih cepat. Jalanan tanah yang licin dengan kerikil-kerikil yang bermunculan karena digerus air hujan tidak lagi kuhiraukan. Aku berlari ke arah jalan raya berharap ada orang atau kendaraan lain yang lewat. Sementara dinginnya air hujan bercampur rasa takut membuatku menggigil hebat hingga aku tidak bisa berlari dengan cepat. Nampak kedua makhluk menyeramkan itu masih terus meraung-raung di belakangku. Dar! Terlihat kilatan petir menyambar sebuah pohon besar tepat di depanku, membuat aku jatuh terduduk dan lemas. Dan saat aku bangkit kembali, tiba-tiba aku melihat banyak sekali makhluk menyerupai kucing itu menyeringai menghadang jalanku. Kaki ini kini tidak mampu lagi untuk melangkah. Aku hanya pasrah dengan merapal doa apapun yang aku bisa karena tidak mungkin lagi untuk berlari dari kepungan makhluk-makhluk buas itu dengan kondisi tubuh yang seperti membeku ini. Hingga tidak berapa lama kemudian hatiku merasa sedikit lega ketika ada sebuah mobil truk yang datang dari arah depan. Lantas aku melambaikan tangan berharap pengemudinya mau berhenti untuk menolongku. Namun, sungguh di luar harapanku, mobil itu justru melaju dengan kecepatan tinggi dan menyambar tubuhku. Allahu Akbar. Hanya itulah kata yang mampu kuucap sebelum akhirnya gelap kemudian menyelimutiku. Singkat cerita, semerbak aroma minyak kayu putih kuhirup ketika kesadaranku mulai kembali. Ku dengar suara orang yang tengah berbincang. Lantas aku pun bertanya-tanya, di manakah aku? Apakah aku sudah mati? Ku coba mengusap kedua kelopak mata ini agar bisa melihat lebih jelas. Kuraba tubuhku. Aku masih mengenakan pakaian kerjaku tapi dalam keadaan kering. Loh, bukannya tadi aku basah kuyup kehujanan ya? Ujarku masih tidak mengerti dengan apa yang aku alami barusan. Kamu sudah sadar, nak? Ujar seseorang. Kulihat seorang wanita sepuh mendekat dan duduk di sampingku. Dia tersenyum dan membantuku untuk bangun. Saya di mana? Dan nenek ini siapa? Apakah saya sudah mati? Tanyaku bingung. Kemudian ku coba mencubit lenganku sendiri dan ternyata masih terasa sakit, yang berarti aku masih hidup. Minumlah dulu,
ujar wanita itu sembari mengulurkan segelas air putih untukku. Lantas, aku pun meneguknya hingga habis tidak bersisa. Terlihat juga ada beberapa orang laki-laki yang sedang berbincang di luar ruangan. Hingga seorang laki-laki yang kukira suami dari nenek itu mendekat dan bertanya keadaanku. "Kenapa saya bisa berada di sini, Nek? Kek?" Tanyaku bingung. "Tadi kamu ditemukan Pak Jono yang pulang dari mencari kayu bakar. Kamu tergeletak di pinggir jalan dalam hutan sana, kemudian membawamu kemari. Apa yang sebenarnya kamu alami, Nak?" tanya sang nenek. Kemudian aku pun menceritakan semua yang terjadi. Namun yang membuatku lebih bingung adalah kakek itu mengatakan kalau sehari ini tidak ada turun hujan di wilayah ini. Orang tua itu mengangguk-angguk mendengar penuturanku. Sepertinya mereka berdua tahu penyebab peristiwa yang aku alami ini. "Apa kamu mengalami sesuatu ketika memasuki jembatan di depan sana tadi?" tanya sang kakek. "Iya, Kek," jawabku. Lantas aku pun menceritakan apa yang terjadi. "Lain kali jika kamu melewati jalan ini, sebaiknya sebelum jembatan ucap salam terlebih dahulu, atau sekedar membunyikan bel atau klakson, karena banyak sekali makhluk tidak kasat mata yang berkeliaran di tempat itu, apalagi di waktu menjelang maghrib," ujar sang kakek, yang sontak membuatku kembali merinding. "Iya, Kek. Ini kali pertama saya melewati jalan ini sendirian, dan di waktu seperti ini tadi," terangku sembari ketakutan. "Tapi syukurlah mereka hanya mengingatkanmu, tidak sampai menyakiti atau mengambil romo untuk ikut bersama mereka. Nah, setelah ini sebaiknya kamu rajin melakukan ibadah untuk dirimu sendiri ya, agar mereka tidak berani mendekat kepadamu, Nak," ujar sang kakek kepadaku. Aku kemudian mengucap syukur berkali-kali. Tak terasa air mata sudah mengalir dari sudut mataku. Lantas, aku pun memeluk tubuh kakek dan nenek yang sedari tadi duduk di sebelahku. "Terima kasih, Kek, Nek, sudah menyelamatkan nyawa saya. Kalau boleh saya ingin bertemu dengan Pak Jono untuk mengucapkan terima kasih kepada beliau," pintaku sambil terisak. "Allah masih melindungimu, Nak. Kami hanyalah perantara saja. Oh ya, sebaiknya malam ini kamu menginap saja dulu di sini. Hari sudah larut. Besok pagi baru kamu menemui Pak Jono. Sekarang hubungilah keluargamu agar mereka tidak cemas," saran sang kakek. Aku pun menurut dengan apa yang disarankan oleh kakek. Dan saat ku buka ponsel, aku terkejut bukan kepala melihat gambar yang ada di layar tersebut. Itu adalah penampakan makhluk yang sangat menyeramkan. Sontak ponsel pun terjatuh dari genggaman, dan semuanya kembali terlihat gelap. "Mas, si Dan badannya panas. Semalaman dia ngikut panggil-panggil papa terus. Sepertinya dia kangen banget sama kamu, Mas. Usahain pulang ya," ujar suara itu. Terdengar cemas sekali di dalam telepon. "Iya, sudah 3 bulan lebih aku tidak pulang menemui anak dan istriku. Mungkin putraku menahan rindu hingga badannya kini menjadi demam. Oh iya,
Aku bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta, sedangkan anak dan istriku tinggal di Jawa. Semestinya aku membawa mereka untuk tinggal bersama di sini. Tetapi ada ibuku yang harus dijaga. Sementara ibuku sering sakit-sakitan dan beliau tidak mau tinggal di kota bersamaku. Singkat cerita, setelah sambungan telepon ditutup, tanpa menunggu lama aku meminta izin untuk tidak masuk kerja selama 1 minggu. Syukurnya minggu ini kerjaan tidak terlalu banyak, jadi aku diizinkan untuk mengambil cuti. Lantas, sore itu juga aku berangkat menuju terminal dan membeli tiket bus ke Jawa. Jam 5 sore bus berangkat meninggalkan ibu kota. Sedangkan aku menempati kursi sesuai dengan nomor yang tertera di dalam tiket, yaitu di bagian tengah. Singkat cerita, waktu maghrib telah tiba. Aku kemudian bergegas menuju toilet dengan membawa sebotol air mineral untuk wudhu. Dan setelah itu aku kembali dan menunaikan sholat maghrib di tempat duduk. Allahu Akbar. Saat takbir pertama, aku mendengar suara orang yang mengikuti ucapanku di telinga sebelah kiri. Begitu terus sampai di rakaat ketiga. Seperti ada yang meniup tengkukku, kemudian berpindah ke telinga. Sontak, bulu kuduk ini merinding seketika, tetapi aku berusaha untuk menyelesaikan sholatku. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan saat menoleh ke kiri, spontan aku berteriak sekencang mungkin. Aku shock karena melihat sosok berwajah rusak dengan kepala terbalik bergelantungan di sandaran kursi sebelah kiriku. Nampak wajahnya penuh dengan darah yang sudah mengering. Bola matanya menonjol seolah hendak jatuh dari kelopaknya. Sontak keringat dingin membasahi tubuh ini. Seketika aku gemetar dan menjadi lemas. Ada apa, Bang? Tanya beberapa penumpang yang lainnya. Oh, enggak kok. Cuma ada sesuatu yang mengejutkan saya. Gilahku. Aku tidak ingin yang lain ketakutan jika mendengar apa yang sebenarnya aku lihat. Maaf, Bang. Boleh nggak kalau saya pindah duduk di depan? Pintaku kepada supir. Boleh aja, Mas. Silahkan, ujar sang supir. Makasih ya, Bang, ucapku. Selanjutnya aku duduk di kursi nomor 2 dari depan di sebelah kiri. Sementara bis pun terus melaju membelah jalanan. Nampak suasana di luar cukup gelap karena sudah memasuki wilayah luar kota, menyusuri jalur Pantura. Hingga beberapa saat kemudian rasa kantukku tidak lagi bisa kutahan, dan akhirnya aku pun tertidur. Aku kemudian terbangun saat bis berhenti karena ada gangguan pada kemudinya. Namun, saat supir dan kenengnya sibuk mengutak-atik mesin, aku melihat 3 bocah berwajah rusak yang menyeramkan di dekat kursi kemudi. Terlihat mereka memandang sinis kepadaku. Sontak, aku pun membaca ayat kursi untuk mengusir mereka dari pandanganku. Benar saja, sosok 3 bocah itu pergi. Aku kemudian mendekati supir dan kenek yang masih sibuk memperbaiki mesin bis kami. Permisi, Bang, maaf, sepertinya ada makhluk tidak kasat mata yang mengganggu perjalanan kita. Coba sebelum nyalain mesin berdoa dulu, ujarku. Aku mencoba untuk mengingatkan mereka. Alah, itu cuma mitos, Mas. Ini cuma kendala biasa saja kok. Sahut supir itu tidak percaya dengan ucapanku.
Laki-laki di belakang kemudi itu tidak mengindahkan kata-kataku. Ia kemudian mencoba menyalakan mesin tetapi masih juga tidak menyala. Hingga kembali aku melihat 3 bocah tadi muncul dan duduk di atas kopling. Bang, coba baca ayat kursi dulu sebelum menyalakan mesin. Sekali lagi aku mencoba untuk mengingatkan. Ah, Mas ini kebanyakan nonton film horor pasti, jadi berhalusinasi, ucapnya ketus. Selanjutnya supir itu kembali menyalakan mesin, namun tetap saja tidak bisa. Hingga tidak lama kemudian kulihat dia diam sambil bibirnya bergerak-gerak. Dan setelah itu mesin pun kembali menyala, dan kami pun siap untuk melanjutkan perjalanan. Bis kembali melaju dengan kecepatan sedang. Sementara aku kembali tertidur, dan aku terbangun ketika merasakan bis tidak ada lagi pergerakan. Dan benar saja, ternyata bis memang telah berhenti. Sontak aku pun menoleh ke kanan dan ke kiri memperhatikan sekeliling. Ternyata di luar gelap oleh pepohonan yang tinggi menjulang. Maaf Pak, kita sampai di mana ya? Tanyaku pada seorang bapak yang berdiri di dekat pintu keluar. Alas roban Mas, bisnya mogok lagi, jawabnya. Hah? Mogok lagi? Kapan nyampenya kalau begini? Mana perut lapar lagi? Ujarku sembari memegang perutku. Sama, saya juga lapar Mas. Turun yuk cari warung, barangkali masih ada yang buka, ajak bapak itu. Lantas kami pun turun dari bis dan berdua menyusuri tepi jalan raya yang kanan kirinya hanya hutan belantara. Dan bapak itu ternyata bernama Pak Mawan. Sepertinya sudah tutup semua warungnya Pak, kataku pada Pak Mawan. Iya ya, sepi sekali. Mungkin karena sudah terlalu malam kali Mas. Padahal dulu warung di sini buka 24 jam loh, terangnya. Tapi lihat itu Pak, masih ada yang buka kayaknya, seruku. Sontak kami bergegas mendekati warung tersebut, dan memang benar pintunya masih terbuka. Lantas kami berdua masuk begitu saja. Dan saat kulihat etalase ternyata sudah kosong, tidak ada makanan lagi. Bu, makan Bu, teriak Pak Mawan kepada pemilik warung. Namun setelah sekian menit belum juga ada sahutan dari dalam. Bu, makan, seruku, namun masih saja tidak ada jawaban. Lantas aku pun berinisiatif melihat ke dapur. Barangkali si pemilik warung memang ketiduran. Bu, makannya 2 ya, ucapku ketika melihat ada seorang wanita yang duduk membelakangiku. Wanita itu berambut panjang dan berpakaian ala orang kampung zaman dulu. Perempuan itu mengenakan kain jarik dan kemben. Makan ya? Tanyanya tanpa menoleh kepadaku. Kemudian aku pun kembali ke depan dan menunggu di luar sembari ngobrol dengan Pak Mawan. Namun setelah menunggu hampir 15 menit pesanan belum juga diantar. Sedangkan cacing di perut kami sudah tidak sabar lagi menunggu. Lantas
Aku pun kembali melihat ke dapur. Namun alangkah terkejutnya aku saat melihat perempuan yang tadi kulihat membalikan badan. Terlihat wajahnya sangat menyeramkan. Mukanya tidak berbentuk lagi, matanya tinggal sebelah, sementara hidung dan bibirnya rata. Terlihat dari dalam mulutnya keluar darah yang mengental berwarna hitam hingga menyebarkan aroma busuk, yang membuat aku sontak berlari keluar menghampiri Pak Mawan. "Pak, hantu!" pekiku ketakutan. "Wah, Mas Heri jangan bercanda ah, mana ada hantu?" ucapnya tidak percaya. Laki-laki parubaya itu kemudian beranjak dan melihat sendiri ke dapur. Namun, akhirnya ia pun kembali dengan wajah yang ketakutan. Sontak, kami pun berusaha ingin berlari keluar dari warung itu. Namun sialnya pintu warung itu tertutup dengan sendirinya. Aku coba membuka paksa pintu tapi tetap tidak bisa. Sementara sosok hantu tadi kini bertambah menjadi 2. Benar, kini ada hantu laki-laki yang tidak kalah menyeramkannya. Lantas dengan membaca doa kami kemudian mendobrak pintu warung. Dan bersyukurnya pintu itu terbuka. Sontak, kami pun berlari sekencang mungkin menuju jalan raya. Dan saat menoleh ke belakang, aku melihat beberapa makhluk menyeramkan itu melayang-layang di udara dengan tawa yang mengerikan. Sementara kami terus saja berlari menuju bus yang hampir saja melaju meninggalkan kami di hutan itu. Namun, kembali nasib baik menghampiri aku dan Pak Mawan karena datang tepat pada waktunya.